Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Yayasan Al-Furqan Bapak Haji Zulha Rasid, semoga diberkahi Allah selalu dan diberikan kesehatan. Insya Allah tetap berjuang di jalan Allah. Dan para jemaah sekalian yang tidak bisa satu persatu kita sebutkan, semoga kita istiqomah jalan Allah, kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Sebelum kita mulai kajian kita sama-sama bacakan umul kitab agar kiranya kajian ini mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya bimbing oleh Allah, dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Semoga kita semua bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini judulnya kembali ke fitrahnya Allah. Kita kemarin di bulan kemarin, 1 bulan kemarin, kita mendengarkan ada khutbah bahwasanya Idul Fitri, dan kita juga mengucapkan kembali ke fitrahnya Allah. Seperti apa kembali ke fitrahnya Allah? Kita kembali ke status kita, di mana status manusia itu adalah pertama makhluk yang dipintarkan, yang kedua adalah makhluk yang dimuliakan, yang ketiga adalah makhluk yang ditinggikan. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Maka Allah SWT memberikan kepada kita dalam 1 tahun itu 1 bulan di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana 1 bulan itu ada 30 hari, maka 30 hari dikalikan dengan 10 menjadi 300. Jadi 300. Sedangkan hari ada 1 tahun itu ada 360. Maka di hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita disuruh puasa Syawal selama 6 hari. 6 kali 10 adalah 60. Jadi lengkaplah kita mencukupi selama 360 hari. 30 harinya di bulan puasa dikali dengan 10, 6 harinya di bulan Syawal dikali dengan 10, jadi 36 kali 10 menjadi 360. Jadi lengkaplah kita dikatakan selama 1 tahun kita. Maka selama 1 tahun itu kita dibina oleh Allah selama 1 bulan dan 6 hari, melengkapkan agar kita bisa mudah kembali ke fitrahnya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada fitrah Allah, coba kita buka dulu suratnya 30, surat Ar-Rum ayatnya 30. Tak tolong pada final dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, Ya dong. lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah,
disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lagi. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita disuruh kembali ke fitrahnya Allah. Maka Allah katakan, hadapkanlah wajah kamu dengan lurus ke agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan kamu menurut fitrahnya itu, Dia tidak akan merubah pada ciptaannya agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi banyak orang tidak mengerti. Maka Allah katakan, bagaimana cara kamu kembali ke fitrah kepada Allah? Di 31-nya itu, dengan kembali bertobat kepadanya. Satu. Yang kedua, kamu bertakwa kepadanya. Yang ketiga, Allah katakan kamu melaksanakan sholat. Yang keempat, jangan mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun. 4. Syarat kita kembali ke fitrahnya Allah. Jadi, kenapa dengan bertobat? Salah satu kita kembali ke fitrahnya Allah, karena dengan bertobat itu kita bisa kembali dengan suci pada Allah. Dan Allah memberikan waktu kepada kita dalam 1 tahunnya 1 bulan ditambah 6 hari di hari Syawal. Maka lengkap, kita selama 360 hari kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kembali ke fitrahnya Allah SWT dengan bertobat, endingnya pertama Allah katakan kalau kamu bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan kepada kamu. Jadi kalau kita sudah puasa 30 hari plus Syawal, kok belum tenang jiwa kita ini? Sebenarnya ada apa? Pasti ada sesuatu. Pasti masih ada dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa-dosa yang kita lakukan yang tanpa kita ketahui. Sedangkan Allah katakan, kamu kubersihkan, tapi kenapa kamu belum tenang? Maka Allah menjelaskan di surat 11 ayat 3, ya. Suratnya 11 ayat 3, boleh dibaca. Artinya saja tidak apa-apa. Surat 11 ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar, yaitu kiamat. Allahu Akbar. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhan kamu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kamu sampai telah ditentukan waktunya. Dan Dia akan memberikan karunia kepada kamu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa orang belum merasakan nikmat hidup di dunia ini? Kenapa orang merasa sempit hidup di dunia ini? Kenapa orang merasa susah di dunia ini? Karena diliputi oleh dosa-dosanya. Kesenangan seseorang bukan karena harta. Kesenangan seseorang bukan karena jabatannya. Kesenangan seseorang bukan karena statusnya, tapi kesenangan seseorang itu karena kedekatannya kepada Allah. Kalau kekayaan seseorang itu, kita bisa mengukur kekayaan seseorang itu bukan dengan banyak harta yang mereka miliki, tetapi seberapa banyak harta itu bermanfaat untuk umat. Itu sebenarnya orang kaya itu. Orang kaya itu bukan berarti uangnya 10 miliar, 10 triliun, tapi seberapa banyak hartanya itu bermanfaat untuk umat. Itu sebenarnya orang kaya. Ya. Dan orang-orang kaya juga didefinisikan di Al-Quran bahwasanya orang kaya sebenarnya itu seberapa banyak dia berjihad di jalan Allah. Seberapa banyak dia berjihad di jalan Allah. Kemarin ada cerita seseorang umroh. Seseorang umroh bersama seorang bapak-bapak. Bapak-bapak dia biasa saja. Bapak biasa saja, pas disuruh
mencium Hajar Aswad, dipanggil oleh itu jauh. Haji, haji kemari. Teman saya tadi dikiranya dia dipanggil dekat. Bukan, ini yang dipanggilnya satunya. Dipanggil, diantar dia, disuruh menyium itu. Masya Allah, luar biasa. Dan di sana banyak sekali orang menemui dia, memberikan sesuatu. Begitu di hotel ditanya oleh teman kita, Bapak, sebenarnya amalan Bapak ini apa? Sehingga Bapak mendapatkan suatu keistimewaan seperti ini. Jawabnya, saya tidak punya amalan. Bapak kerjanya apa? Saya marbot masjid. Gaji Bapak berapa? 1 juta. Kan 1 juta nggak bisa untuk umroh, Pak. Berapa lama Pak menabung? Saya diberangkatkan. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang yang punya uang 10 miliar, orang yang punya 1 triliun, belum tentu dimuliakan. Di dunia ditampakkan, orang berebutan untuk menyium Hajar Aswad itu ditampakkan, dia dipanggil. Masya Allah, luar biasa. Itu dunia tampakkan. Maka di akhirat juga, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan juga Allah jelaskan, orang-orang yang berjihad Allah akan memberikan ketenangan, Allah memberikan kesenangan. Coba kita buka suratnya 9 ayat 20 dan 21. Suratnya 9 ayatnya 20 dan 21. Allazina amanu wa hajaru. Artinya saya tidak apa. Beriman dan berjihad serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Allah katakan bahwasanya orang-orang yang beriman, iman ya, dan berjihad di jalan Allah, maka Allah katakan akan kuberikan mereka itu kesenangan. Masya Allah. Iman dan jihad ya. Dan Allah katakan juga, Tuhan mereka menggembirakan mereka. Allah akan memberikan rasa gembira kepada orang-orang yang beriman, yang berjihad di jalan Allah. Dan Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya. Dan Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ustadz, kalau rahmatnya masih ada, bagaimana cirinya? Ciri rahmat masih ada. Kita masih disibukkan untuk kebaikan-kebaikan itu. Masih disibukkan ada pemilik kita datang bersilaturahmi sama kita. Masih disibukkan kita pengajian. Masih disibukkan dikasih tugas. Masih disibukkan kasih apa? Itu berarti rahmat Allah masih ada pada kita. Namun sebaliknya, kalau tidak ada rahmat Allah pada kita, kita disibukkan dengan kemaksiatan. Disibukkan dengan karaoke. Disibukkan dengan diskotik. Disibukkan dengan kejahatan-kejahatan, berarti itu tidak ada rahmat Allah. Tapi kalau kita disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, itulah tanda-tanda kita itu disibukkan dengan rahmat Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kembali tadi, waktu bulan puasa, kita di bulan puasa Allah mengajak kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diajak adalah orang beriman agar dia bertakwa. Bapak Ibu sekalian, iman tidak cukup dengan ucapan. Maka iman itu tidak cukup hanya pengakuan. Ya, bahwasanya dikatakan iman itu diucapkan dan di hati dilaksanakan. Bagaimana agar itu bisa? Ya, mungkin sering dengar ceramah, iman itu adalah diucapkan, diletakkan dalam hati, dan dilaksanakan. Bagaimana itu bisa? Iman itu harus punya teman. Temannya yaitu ilmu. Maka Allah menjelaskan di surat 58 ayatnya 11, kalau iman berteman dengan ilmu, maka orang itu akan tinggi derajatnya. Tapi kalau orang yang beriman tapi tidak ada temannya ilmu,
Sebaliknya, dia tidak akan bisa tinggi derajatnya. Kita baca surat 58 ayatnya 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majlis. Allah menjelaskan di sini, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapang di majelis, maka Allah akan melapangkan dada kamu dan Allah akan memberikan ilmu pada kamu dan Allah akan angkat derajat kamu. Coba kita lihat. Kalau orang yang beriman tanpa ilmu, dia bengong. Dia bengong. Tapi kalau orang yang beriman, dia berilmu, dia akan cerdas. Dia akan cerdas. Ilmu apa yang membuat makhluk manusia itu cerdas? Yaitu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Jadi iman dan ilmu. Orang yang beriman dan berilmu, dia bisa berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan status kepadanya adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kita buka surat 98 ayatnya 7. Suratnya 98 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, di sini Allah katakan innallazina amanu wa amilus solihat ulaika humul khairul bariyat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Siapa yang dikatakan sebaik makhluk ini? Kalau orang yang beriman, berilmu, lalu dia melakukan kebaikan, maka dia adalah sebaik-baik makhluk. Karena kalau orang yang berilmu, dia melakukan kebaikan, insya Allah tidak melakukan hal yang tidak baik. Kita kasih contoh yang kecil ya. Kalau orang yang berilmu, kita mengasih orang tip, misalkan ada yang angkat barang kasih tip. Kalau orang yang berilmu tidak mau kasih ini untuk beli rokok. Karena dia tahu rokok kan diharamkan. Ya, maka dia kasih ini untuk beli aqua. Dia dirobanya untuk beli permen. Ya. Tapi kalau dia belum berilmu, nah untuk beli rokok. Ya. Uang itu untuk beli rokok, maka pada saat uang itu dikasihkan, kalau rokok itu diharamkan, dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Terbalik, kita kasih untuk beli aqua, dibelikannya rokok, kita tidak jadi masalah. Karena pesan kita beli aqua, ya, untuk beli minum. Ya, untuk beli minum, tapi diberikannya rokok, itu bukan urusan kita. Nah, maka Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan adalah sebaik-baik makhluk. Namun sebaliknya, orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa ilmu, dia akan menjadi sejahat-jahat makhluk. Contoh, orang melakukan kebaikan ya, karena dia tidak punya ilmu, dia berharap balasan dari orang itu. Dia berharap balasan dari orang itu. Sehingga terjadi, begitu dia baik dengan seseorang, ya, seseorang sukses, apa katanya? Dulu bisa apa-apa saya bantu, tapi sekarang terima kasih pun tidak. Itu orang mengatakan terima kasih pun tidak karena dia tidak punya ilmu. Tapi kalau orang yang beriman berilmu lalu dia melakukan kebaikan, dia tidak berharap terima kasih dari orang. Dia tidak berharap, tidak. Misalkan Ustadz ternyata sukses, menjadi pengusaha sukses. Bangkil, sekarang dia udah beruang, sombong, terima kasih pun tidak.
Sebenarnya pada saat Ustadz, lupa namanya siapa? Siapa? Habib sukses, kita jangan meminta harapan terima kasih. Lantas Ustadz Habib misalkan jahat sama misalkan saya ibaratnya, sama saya mesti berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Ya. Atau misalkan Ustadz Habib nipu saya uang 20 juta. Saya mengertikan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Saya ditipu. Kenapa alhamdulillah saya ditipu? Berarti saya bukan penipu. Kita pilih ditipu atau dipilih jadi penipu? Ditipu. Kita mesti alhamdulillah saya terpilih menjadi ditipu. Ya, bukan penipu. Saya dihianatin Ustadz Habib. Ya, alhamdulillah saya dihianatin. Kenapa saya alhamdulillah? Saya bukan yang mengkhianatin. Saya bukan yang mengkhianatin. Tapi kita kalau belum ada ilmunya begitu ditipu kita kecewanya minta ampun. Kita marahnya minta ampun dan bicaranya minta ampun. Kenapa tidak bilang alhamdulillah? Saya ditipu. Ya, kenapa? Saya bukan penipu. Kita kalau dihianati teman kita sedikit nangis, kecewa, apalagi meronta dan sebagainya. Kita dihianatin, alhamdulillah. Kenapa Bu alhamdulillah ibu dihianat teman ibu? Saya bukan pengkhianat, tapi saya dihianati. Nah ini kalau orang yang punya ilmu, iman dan ilmu. Maka iman itu butuh ilmu. Setelah kita beriman dan berilmu, dan kita berbuat kebaikan, maka kita bisa akan menjadi iman dan amal soleh. Kita naik grade kita. Pertama iman dulu, yakin dulu, ilmu. Grade 2. Grade 3 kita iman dan amal soleh. Kalau orang sudah beriman beramal soleh di surat 5 ayat 9, maka di situ Allah katakan akan kuampuni dosa-dosanya dan dia akan mendapat pahala besar. Ya, dia akan mendapat pahala 2 kali lipat. Masya Allah ini luar biasa ya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah katakan wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ampunan dan mendapat pahala besar. Insya Allah luar biasa ini. Ini luar biasa. Kalau kita sudah beriman, berilmu, berbuat kebaikan, nanti akan berubah menjadi amal soleh. Beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mengapa demikian? Allah memberikan ampunan kepada kita itu sebab daripada perbuatan kebaikan kita. Begitu kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Dan Allah katakan juga bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapat pahala yang besar. Ini pahalanya besar. Luar biasa ya. Allah akan memberikan pahala yang besar. Ya. Nah, amal soleh yang dilakukan oleh orang adalah suatu bentuk ibadah investasi. Termasuk ibadah investasi. Di mana ibadah investasi itu adalah memberikan saham pada suatu kegiatan. Misalkan memfasilitasi. Contoh ya. Tadi yang memberikan air ini sebenarnya beruntung. Dia cuma ngangkat air dari botol atau letakkan di sini, ya. Maka apa yang terjadi? Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan saya menyampaikan tanpa dikurangi, dia juga mendapatkan. Dia juga mendapatkan. Ya. Tanpa dikurangi. Ya, luar biasa ya. Amal soleh luar biasa. Ini investasi. Kerjanya ringan, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Maka terjadi kalau ada Abdul Somad datang, Adi Hidayat datang, siapa orang berebutan untuk restoran itu untuk traktir dia. Itu nggak bayar loh. Bahkan mengajukan proposal kepada panitianya agar makan tempat kami.
Ya, agar makan tempat kami. Lantas panitianya bilang, tidak cukup cuman ustadznya saja, ada kru-krunya, tidak jadi masalah, silakan. Ya, karena apa? Dia tahu bahwasanya begitu Abdul Somad datang, Adih datang, itu pahalanya besar. Pemberangkatan dari Jakarta itu berapa semuanya, maka akan terhitung tanpa dikurangi amalan yang ceramahnya juga. Nah, ini didapatkan oleh orang yang berilmu dulu ya. Untuk berani menraktir orang banyak seperti itu ke restoran dia, dasarnya ilmu, iman dan ilmu, ilman kebaikan dulu, baru dia bisa beriman amal, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Terus, apalagi setelah dia berbuat kebaikan tawakal, dia akan menjadi iman dan tawakal. Gantian saja bacanya surat 16 ayat 99. Boleh ibu-ibu yang di belakang baca surat 16 ayat 99? Ya. Ya, ibu-ibu di belakang dulu gantian baca. Surat 16 ayat 99. Silakan Bunda, yang nyandar di dinding enggak apa-apa. Surat 16 ayat 99. Dapat ketemu? Ya, yang baju pink, nah Bapak. Surat 16 ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan tawakal pada Tuhannya. Sudah dia beriman berilmu, iman membuat kebaikan, iman amal soleh, baru iman tawakal. Sesungguhnya setan itu tidak berlaku kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Coba kita lihat. Kalau kita ada uang 10 juta, kita mau infakkan. 3 hari ini punya rencana nih 7,5 juta saja. 4 hari berubah jadi 5 juta. Tapi kalau orang bertawakal kepada Tuhannya, itu tidak berpengaruh setan itu. Tidak berpengaruh. Bisikan setan tidak berpengaruh. Orang yang bertawakal kepada Tuhannya, begitu ada orang datang meminta-minta, yakin ini utusan Allah. Maka dia hargai dan dia muliakan. Dia hargai dan dia muliakan. Tapi kalau dia belum punya ilmu, belum bisa berbuat kebaikan, belum bisa amal soleh, sehingga dia tidak bisa masuk ke zona iman dan tawakal. Tidak bisa masuk zona itu. Coba kita lihat. Kalau dia belum tawakal, begitu ada orang meminta-minta, ini setan berlaku. Digoda oleh setan. Tapi setelah dia beriman dan bertawakal, maka setan tidak berlaku. Setan tidak berlaku. Ya. Maka dia melihat orang minta-minta itu senang. Kapan kau datang lagi ke sini? Ya, ajak kawan-kawan kau ke sini. Karena dia yakin bahwasanya begitu ada orang minta-minta datang, itu tanda-tanda rahmat Allah akan datang. Karena tanda rahmat datang yang kasapnya di surah Al-Isra itu menjelaskan, pertama Allah datangkan orang meminta-minta, yang kedua ada kerabat kamu yang membutuhkan pertolongan dari kamu. Sebenarnya ada kerabat kita nak pinjam duit, nak berkendak. Ini pagi ini saya di WA oleh kerabat saya. Ustadz, besok aku nelpon sebentar karena ada sesuatu mau bicarakan. Saya jawab, insya Allah bisa nanti jam 10. Jam 10. Karena saya sekarang lagi sekalian tidak mungkin akan telepon. Ya, saya senang banget ini, senang banget. Dan saya mendengarkan dia lagi punya masalah. Ya, 2 yang dia pinta dengan saya. 1 nasihat, yang kedua materi. Yang kedua materi. Pertanyaannya, Ustadz, kalau materi kita kasihkan dengan orang, kita kan butuh juga. Ya, kita memberikan sedekah kita sesuai kemampuan kita. Kalau dia butuh uang 10 juta, ternyata kita ada 1 juta, ya kasihkan 1 juta. Ya, kasihkan 1 juta. Yang jelas, dia membutuhkan nasihat dari kita, dia membutuhkan materi dari kita, itu rahmat Allah akan datang. Maka kalau orang yang bertawakal pada Tuhannya, dia tidak akan bosan-bosan memberikan kepada orang meminta, dan tidak akan bosan memberikan kepada orang yang minta tolong kepadanya.
Karena apa? Dia beriman dan tawakal, yakin ini Allah yang mengiringnya. Masya Allah, luar biasa. Terus tadi bahwa setelah dia beriman tawakal, baru dia beriman dan jihad tadi. Di surat 9 tadi yang kita bahas tadi. Dia berani iman dan jihad. Nah, kalau sudah mencapai iman dan jihad, selesai iman dan jihad, baru dia akan mendapatkan beriman dan bertakwa. Maka dijelaskan di surat 7, walau ahnal alal qura amana wattaqo lapatahna alaihim barokah. Jika penduduk negeri itu beriman bertakwa, pasti kami memberikan keberkahan. Nah, jadi proses dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tadi ada prosesnya. Agar kamu menuju takwa itu. Agar kamu menuju takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya setelah kita tadi kembali ke fitrahnya Allah, bahwasanya orang-orang yang kembali ke fitrah Allah itu dia mengerti akan tugas. Tugas di dunia ini ada 3. Pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Cuma 3 tugas kita. Kita tidak ditugaskan untuk menjadi orang kaya. Kita tidak tugaskan untuk menjadi orang tenar. Kita tidak tugaskan mengumpulkan harta, tapi kita ditugaskan pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Cuma 3 tugas kita. Maka orang-orang yang tahu tugas ini, tugas 3 ini, dia berdoa kepada Allah tidak diminta untuk dikayakan. Dia cuma minta diakui iman. Maka doanya, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu doanya. Cuman minta diakui iman. Minta diakui iman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Itu cuma doanya. Dia tidak minta doa lain-lain. Maka terjadi kalau orang sudah beriman, ya kita kembali surat 16 tadi ke 97-nya, tadi kan 99 ya. Apa yang terjadi kalau orang yang telah diakui iman? Kita baca 1697-nya. Ya. Gantian enggak apa-apa? Gantian ya, gantian berjemaah. Enggak apa-apa. Ya. Quran surat 16 ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman tidak minta kaya dengan Allah. Dia berdoa apa? Minta diakui iman. Maka terjadi di sini Allah katakan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengannya pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik dengan kita. Ya, Allah akan melapangkan. Kehidupan yang baik, apakah rumah banyak, apakah harta banyak? Kehidupan yang baik, kehidupan yang dicukupkan oleh Allah dan didekatkan kepada Allah. Karena orang yang mobil 10, rumah 10, kalau dia tidak dekat dengan Allah, bukan kehidupan yang baik. Tapi kehidupan yang baik itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas padanya as-sabirin, was-sodikin, wal-qonitin, wal-muntikin, wal mustaghfirin, nabil ashar. Yaitu dia menjadi orang yang sabar, kehidupan baik itu, orang yang benar, orang yang taat, orang yang suka bersedekah, dan dibangunkan sebelum waktu fajar. Dibangunkan untuk sholat tahajud. Nah, ini kehidupan yang baik sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali bahwasanya tugas manusia pertama ibadah. Ya, ibadah coba kita buka di suratnya 51 ayatnya 56. Silakan bergantian, enggak apa-apa, baca aja.
Surat 51 ayatnya 56. Ya, 56. Wa ma khalaqtul jinnatil insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu ibadah kepadaku. Nah, ibadah ini ada 5. Ada 5. Pertama, ibadah gerak. Yang kedua, ibadah diam. Yang ketiga, ibadah jihad. Yang keempat, ibadah jihad harta dan jiwa. Yang kelima adalah ibadah investasi. Ibadah gerak, kita sholat. Allahu Akbar. Maka kalau orang Allahu Akbar itu agak lama sedikit ini. Ada orang Allahu Akbar. Kenapa agak lama? Allahu Akbar. Renungkan, lepaskan dulu dunia kita untuk menghadap Allah. Baru kadang orang ini Allahu Akbar itu. Sebenarnya agak dilamakan sedikit. Allahu Akbar. Renungkan, lepaskan diri kita. Baru pelan-pelan. Ibadah gerak, sholat. Ibadah diam, yaitu puasa. Kita puasa itu disuruh diam. Coba kita lihat ada orang yang puasa ngerumpi. Lalu tetangganya bilang, hush, diam, puasa. Ada orang yang berpuasa bebala. Hush, diam, puasa. Ada orang yang puasa bernyanyi-nyanyi, lehe-lehe. Hush, diam, puasa. Itu ibadah diam. Dan ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Rahasia siapa? Rahasia yang puasa dengan Allah. Sekarang contoh. Saya mengaku puasa. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya puasa. Percaya tidak? Percaya. Yang tahu saya puasa, saya dan Allah. Saya dan Allah. Itu. Jadi banyak orang puasa makan sembunyi-sembunyi, dia ngaku puasa, orang percaya saja. Maka itu termasuk ibadah diam. Ibadah ketiga, ibadah jihad. Contoh Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja itu berjihad. Ya. Semua kegiatan yang dilakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu ibadah. Itu ibadah. Ibadah keempat adalah ibadah jihad harta dan jiwa. Nah, sekarang kita ini ibadah. Ibadah kita ini sekarang. Kita berjihad harta dan jiwa, ada yang dari bukit, ada dari Perumnas, ada dari Pelaju, kan pakai ongkos, pakai BBM. Dan jiwa kita duduk di sini. Duduk di sini. Ini dengan harta dan jiwa. Ya. Maka Allah katakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa ini, Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Maka terjadi orang-orang yang sudah ngaji itu nyaman. Coba lihat, kalau kita ada kajian, tidak banyak merasa lapar, tidak apa gitu ya. Coba kalau kita pesta. Pesta sudah makan, pulang ke rumah pengen makan lagi. Pengen makan lagi. Tapi di pengajian, enggak. Ya, enggak. Karena sudah dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah. Dan juga kita ngaji ini mendapat pahala yang besar. Di mana suratnya Ustadz? Coba kita buka surat 17 ayat 9. Surat 17 ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Masya Allah, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk yang jalan yang paling lurus, ya, dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya, dia akan mendapat pahala yang besar. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Jadi
Al-Quran adalah petunjuk yang jalan lurus, dan kamu dengan mengaji Al-Quran, Allah katakan akan mendapat pahala yang besar. Apakah ngaji fikih tidak dapat pahala? Kalau fikihnya berdasarkan Al-Quran juga dapat. Dapat juga. Ya, dapat juga gitu. Jadi yang sumbernya Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali bahwasanya ibadah ada 5, ibadah gerak, ibadah diam, ibadah jihad, dan ibadah jihad ataran jiwa, serta yang kelima ibadah investasi. Jadi kita itu di setiap hari itu disuruh berinvestasi. Bagaimana kita berinvestasi? Yang kecil-kecil saja kita lihat ya. Kita usahakan setiap kita sholat ke masjid itu, berikanlah kotak infak. Kan ada kotak infak nih, 10.000 atau 20.000. Insya Allah uang ini digunakan untuk pembangunan masjid itu. Maka kita akan mendapat investasi dari masjid itu. Misalkan contoh sekarang ini ada di masjid ini yang ikut nyumbang masjid ini semen 1 sak atau uang 10.000. Sekarang kita ngaji, dia tidak ikut ngaji, dia tetap dapat pahala. Dia tetap pahala. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu anggaplah seminggu itu kita 2 masjid yang kita sholatin selain masjid kita. Kita bisa berimpak dengan 2 masjid tadi, ya berarti sebulan berapa? 8 masjid. Kita sudah punya 8 investasi. Ya, maka di hadis itu barang siapa yang membuat masjid, ya, maka akan kubuatkan istana. Bukan kita buat 1 masjid. Ya, kalau buat 1 masjid, kasihan di orang yang tidak punya uang ya. Ada kata istana aku. Ya, kalau Pak Haji enak buat masjid, tidak ada istana ibaratnya. Kalau misalkan Habib belum buat masjid ya, bingung. Dah, masjid yang dibuat oleh Ustaz Habib, ya masjid yang disumbangkannya juga. Walaupun semen 1 sak, dia menyumbang di masjid, dia juga tetap menyumbang masjid. Ya, bukan berarti kadang-kadang orang mengatakan barang siapa membuat masjid ya dengan sepersakan burung pun dia akan dapat surga, dapatkan istana di surga. Bagaimana kalau orang yang tidak punya? Apakah dia tidak dapat istana? Barang siapa yang ikut andil dalam masjid itu, dia akan dibawa surga juga. Termasuk marbot masjid pun yang mengurusi masjid juga akan dapat. Ya, maaf ya, kadang-kadang marbot masjid tidak sanggup membuat masjid ya. Dia bingung, saya tidak dapatkan istana di surga gitu ya. Dia yang mengurusi masjid ya juga dapat. Maka terjadi pahala yang besar tadi. Ya, pahala yang besar tadi. Ada yang bertanya seperti itu, bagaimana hadis ini Ustadz? Ya bagus, benar. Tapi bukan berarti kalau dia tidak buat masjid dengan utuh 1, dia tidak dapat istana gitu. Dia ikut andil di masjid itu, dia juga dapat. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau kita banyak uang, ada uang, ya usahakan kita buat masjid gitu. Buat masjid. Seharusnya buat masjid itu gampang ya. Selagi ada tanahnya pasti jadi masjid itu. Asalkan kita mulai. Asalkan kita mulai. Buat tanahnya, buka batu pertama, modal batu bata 100, semen 1 sak, ya, sama pasir 1 gerobak, selesai. Insya Allah akan jalan. Karena apa? Kita membuatkan di jalan Allah, kita berbisnis pada Allah, Allah pasti beli. Allah pasti beli. Jadi begitu kita berbisnis niaga pada Allah, Allah pasti beli. Kenapa demikian? Karena Allah itu membeli harta dan jiwa orang-orang yang beriman. Ya, coba kita buka dulu dalilnya untuk kita investasi surat 9 ayat 111. Suratnya 9 ayatnya 111. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh ataupun terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Allah katakan bahwasanya Allah membeli harta, jiwa orang-orang yang beriman. Harta kita dibeli oleh Allah, jiwa kita diberi. Maka Allah itu meminta kita bekerja.
Maka Allah katakan, nanti aku beli harta kamu dan jiwa kamu, perjuangan kamu akan kubeli. Kita disuruh berniaga pada Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kamu tuh bekerja. Maka dijelaskan di surat 9 juga 105. Coba kita baca surat 9 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah katakan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Masya Allah, luar biasa. Coba kita buat masjid, ada tanah. Ya, Ustadz saya belum ada tanah. Kita lihat berjalan-jalan tanah kosong. Kita berdoa di sana, minta dibuat masjid. Temuin yang punya tanah. Mau tidak rumah tanah ini dibuat masjid? Ya, kita bentuk panitianya. Ya, kita bentuk panitianya. Kita adakan batu pertama. Itu kita sudah buat masjid. Walaupun kita tidak punya uang. Walaupun kita belum punya uang. Itu sudah buat masjid. Jadi jangan bahwasanya ada orang berpikir, Ustadz saya capek lelah berpikir. Kenapa? Di hadis bahwasanya jika orang buat masjid akan dibuat istana. Tapi saya ini tidak punya uang Ustadz untuk membuat masjid. Bunda impakkan harta bunda semampu bunda saja. Dan bunda bisa cari tanah untuk buat masjid. Bunda termasuk membuat masjid. Oh begitu Ustadz, ternyata baru lega dia. Baru lega. Nah maka dari itu iman butuh ilmu. Iman butuh ilmu. Tanpa ilmu kita memahami Al-Quran, ya. Tanpa ilmu kita memahami hadis, ya, yang jelas, maka hidup kita mampat. Hidup kita mampat dan kita mengalami kesusahan itu. Terus Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pertama tugas manusia adalah ibadah, yang kedua tugas manusia adalah menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Maka Allah jelaskan, sesungguhnya Allah akan menciptakan khalifah. Kan ada pertentangan ya dengan para malaikat. Rautnya, wahai Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan? Ya. Nah, maka Allah katakan bahwasanya sungguhnya aku mengetahui yang tidak kau ketahui. Maka Allah jelaskan bahwasanya bumi ini akan kuwariskan kepada orang yang bertakwa, bukan yang perusak. Bukan yang perusak. Coba kita lihat surat 21 ayat 105. Surat 21 ayat 105. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zakir Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh telah kami tuliskan dalam Zabur dan di Laut Mahfuz. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Coba kita lihat. Orang yang merusak di muka bumi ini dihancurkan Allah. Misalkan A dulu dia orang biasa, ternyata A jadi orang kaya. Setelah dia jadi orang kaya, dia perusak di muka bumi ini. Dia pemabuk, dia narkoba, dia juga apa? Maka Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Tapi siapapun di muka bumi ini yang orangnya baik, selalu berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan warisan itu. Dapat warisan itu. Contoh di Jakarta tuh banyak sekali orang-orang muda kayak Sandiaga gitu ya. Dia kayak apalagi ya Menteri Perdagangan itu tempoh hari ya. Itu kan cuma apa Aji juga itu ya. Dia ternyata memang luar biasa baiknya. Ya, muda-muda kok kaya raya ya. Muda-muda dia jadi pengusaha, menjadi penguasa di muka bumi ini, ternyata dia banyak berbuat kebaikan. Dia banyak berbaikan. Dia adalah orang yang soleh. Ustadz, orang soleh itu seperti apa? Nah, kadang-kadang orang tuh bingung seperti apa orang soleh itu. Ada yang berdefinisi orang soleh itu
bahwasanya orang-orang yang ahli ibadah, yang selalu di masjid, orang soleh itu pecinya apa? Sorbannya, bondalannya seperti ban mobil, salnya juga panjang. Bukan. Orang soleh itu orang yang mengajak orang berbuat baik dan dia melakukannya. Coba kita buka. Orang soleh itu suratnya Al-Imran ayat 115 ya. 115. Ini orang soleh versinya Allah. Al-Imran 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan. Al-Imran sebentar ya. Al-Imran 115. 114 maaf. Quran surat Ali Imran 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat baik berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Ini orang soleh itu. Kadang-kadang orang bilang orang soleh itu yang setiap hari sholat di masjid, yang 24 di masjid, yang lepas dari wudu, tidak lepas dari wudu gitu ya. Apalagi yang baca Al-Qur'annya one day one juz. Bukan. Orang soleh mereka beriman kepada Allah. Iman seperti apa? Iman berteman tadi ada 6 temannya. Iman ilmu, iman kebaikan, iman jihad, iman kebaikan, iman amal soleh, iman apa lagi tadi? Iman tawakal, iman jihad, dan iman bertakwa. Ini. Mereka itu beriman pada Allah dengan kategori 6 grade iman tadi. Ya. Dan mereka ini menyuruh orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Ya. Dan mereka itu mengerjakan. Contoh, menyuruh orang sedekah, dia sedekah. Tapi kadang-kadang kita di masjid khutbah dan Jumat, imamnya dan khotibnya mengajak orang sedekah, tapi dia sendiri nggak sedekah. Kalau kota infak untuk khotibnya lewat. Ya, seharusnya khotibnya sebelum itu mimbar bilang sama panitianya, kota infaknya tolong dong jalankan. Tapi jalannya udah lewat ini, atau dimasukkan sebelumnya. Kadang-kadang seolah-olah ustadz itu bebas dari infak. Ya, seolah-olah ustadz itu bebas dari infak. Harus. Ustadz juga berinfak itu. Nah, kayak kota infak ini jangan dilewatkan ustadznya. Ya, nanti seolah-olah ustadz itu bebas roaming gitu, bebas pajak. Ya, dia harus infak juga. Ya, banyak orang ustadz lewat itu, nggak boleh. Panggil dulu, sini dulu. Kita yang mengajak orang. Ya, kita yang memberikan contoh. Ya, kadang khotib dia menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, dia sendiri tidak berbuat baik. Nah, ini yang tidak bisa menjadi orang soleh. Orang soleh itu dia mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Dan iman tadi bergantung dengan 6 kategori tadi. Kalau orang beriman saja tanpa ilmu bengong. Jadi namanya iba. Kalau bahasa Palembang itu iba. Iman, bango. Ya, beriman tapi bango, tidak punya ilmu. Banyak orang yang beriman bango. Ditanya, apa ciri orang beriman? Apa jawabnya? Yakin seyakin-yakinnya. Padahal tadi jelaskan oleh santri kita. Ada 5 ciri orang beriman. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibaca pertama imannya. Hanya kepada Allah bertawakal. Dia sholat dan dia sedekah. Ya. Ditanya, apa ciri orang bertakwa? Melaksanakan semua perintah Allah. Menjauhi semua larangannya. Padahal dijelaskan di alif lam mim. Orang bertakwa itu beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagai rezeki, percaya pada Al-Quran, dan percaya hari kiamat. Dia mengatakan dia bertakwa, cirinya saja tidak tahu. Namanya iba, beriman tapi agak bango-bango dikit. Karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Infak dia bingung. Kenapa kita mesti infak? Duit kita kok kasih sama orang? Dia tidak tahu balasan Allah. Kalau tahu balasan Allah, tidak ragu untuk bersedekah. Tidak ragu untuk berbagi. Masya Allah luar biasa.
Nah, orang-orang yang beriman tanpa ilmu dia tidak akan bisa berbuat kebaikan tadi dia berbaik karena apa? Dia merasa rugi. Padahal Allah katakan lakukan kebaikan yang tidak pernah dilakukan orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Contoh ya, Adit itu yang orang Palembang yang buat rumah makan gratis di Jakarta itu bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya, tapi dia berani melakukan. Apa yang terjadi? Nama Adit dikenal di dunia, bahkan dikenal oleh makhluk di langit. Karena dia melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, yang ketiga tugas kita adalah berdakwah. Kita harus menjadi orang yang the best of the best, menyampaikan ilmu yang ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita. Ilmu apa? Termasuk kita bisa membuat pempek, itu ilmu. Sampaikan dengan orang. Kita bisa membuat pendang enak, itu ilmu. Sampaikan dengan orang. Kita bisa membuat rendang Padang, sampaikan dengan orang. Sampaikan dengan orang, karena ilmu. Tapi kadang-kadang orang bisa membuat rendang Padang enak, orang bertanya bagaimana rumusnya, apa katanya? Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Ya. Nah, orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah. Kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 159. Surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Allahu Akbar. Allah menjelaskan bahwasanya di surah Al-Baqarah ayat 159 sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itu akan dilaknat dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Contoh misalkan kita bisa membuat desain rumah. Ada orang pengen belajar. Lantas dijawab oleh yang membuat tadi rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Sebenarnya pada saat kita itu ada skill membuat rumah, skill membuat baju, skill membuat makanan, ada orang yang bertanya, maka lajarin mereka. Karena kita lagi diuji oleh Allah, apakah kita tuh bersyukur, apakah kita kufur. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan tambah lagi skill kita, dan Allah akan datangkan orang-orang yang akan membayar skill kita itu. Tapi kadang-kadang orang kalau orang minta untuk gratis katanya rahasia perusahaan. Sebenarnya begitu, misalkan saya bisa membuat gambar rumah, Ustaz Habib minta tolong, minta saya ajarin, nanti Allah akan bayar dan Allah akan tambah skill saya dan Allah akan memberikan orang-orang yang membeli karya saya ini. Tapi apa katanya? Kalau saya ajarin Habib juga nanti jadi saingan. Ya, jadi saingan. Sebenarnya itu hal yang salah. Itu hal yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang tidak mau menjalankan menjadi pendakwah, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya suatu skill. Allah tidak akan memberikan kepadanya suatu skill. Coba kita lihat. Kalau orang itu dikasih skill oleh Allah, dia tidak bisa bersyukur, tidak bisa memberikan kepada orang, maka dia akan disiksa oleh Allah. Karena sebenarnya Allah itu tidak akan menghukum kita, tidak akan membuat kita binasa kalau kita bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 147. Suratnya An-Nisa ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman.
dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu tuh bersyukur dan beriman. Coba kita lihat, ada dulu orang kaya, orang sukses, ya bangkrut, duit tak kate, beras tak naruh, baju tak naruh juga. Tersiksa tidak? Tersiksa. Berbeda dengan orang biasa tidak ada, dia santai. Orang yang biasa tidak ada, ya ada uang 200.000, 300.000, bagi dia berharga ya. Tapi bagi orang yang pernah kaya raya, memegang uang miliaran, memegang uang triliunan, memegang uang 100.000, 200.000, tersiksa enggak dia? Tersiksa dia. Kenapa dia tersiksa? Ya, perbedaannya. Misalkan A, A orang biasa, dia sederhana hidupnya. Dia megang uang 300.000 gembira. B, mantan orang kaya, dia megang uang 300.000 tersiksa. Bahkan dia pernah iri dengan yang megang, yang orang 300.000 biasanya. Kok dengan uang 300.000 dia bisa gembira? Kok dia bisa bahagia dengan 300.000? Tapi aku 300.000 tidak bisa bahagia. Karena apa? Allah katakan, kita lagi disiksa Allah. Ya, Allah katakan, aku tidak akan menyiksa kamu jika kamu itu bersyukur dan beriman kepadaku. Masya Allah, luar biasa ya. Coba lihat secara psikologi, orang-orang kehidupan yang bangkrut itu sebenarnya disiksa oleh Allah. Dia tidak punya uang, ya. Dia tidak punya uang, biasanya memegang uang, maka ya, dia itu tersiksa sebenarnya. Dia itu tersiksa. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, ya, terus sesudah orang itu dia ibadah, dia khalifah dan dia berdakwah, maka dia akan mendapat fasilitas. Coba ibu-ibu yang di sana baca di suratnya Al-Baqarah ayat 38, ibu pojok sana. Ya dibaca. Surah Al-Baqarah ayatnya 38. Fasilitasnya pertama dipintarkan, yang kedua dimuliakan, yang ketiga ditinggikan. Al-Baqarah 38. Nah, dia akan pintar. Kami berfirman, turunlah semua kamu dari surga, nanti akan datang petunjuk dariku. Barang siapa yang ikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Coba kita lihat. Orang-orang yang pintar, tadi saya kasih contoh. Misalkan Ustadz Habib ditipu 20 juta oleh kawannya. Ya, padahal uang ini cuma 20 juta perlu ya. Maka Ustadz Habib bilang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Lantas temannya bilang, Ustadz ditipu orang. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mengapa dia terima kasih? Karena dia pintar. Kenapa dia pintar? Aku ditipu, bukan penipu. Pintar tidak? Pintar. Tapi begitu Ustadz Habib ditipu, marah-marah sumpah serapah, maka sebenarnya dia adalah orang-orang yang tidak pintar. Orang-orang yang tidak pintar. Ya, orang-orang yang tidak pintar. Orang yang pintar mengerti bahwasanya semua kejadian itu Allah punya maksud. Begitu Ustadz Habib ditipu 20 juta, Ustadz Habib tahu dia akan dapat rahmat, dia dapat ampunan, dan dia akan dapat petunjuk dari Allah. Karena begitu Ustadz Habib musibah, dia ucapkan, Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Maka ayat berikutnya 157-nya, dia akan mendapat ampunan, dia akan mendapat rahmat, dan dia akan mendapat petunjuk. Dan uang Ustadz Habib 20 juta tadi hilang, ditipu temannya, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Nah, maka dari itu orang-orang yang memang membuat konsep hidup ada pertama ibadah, yang kedua dia khalifah, yang ketiga dia berdakwah, dia akan menjadi orang pintar. Dia akan menjadi orang pintar.
Coba kita lihat. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau bapak sopir mobil. Entong mobilnya disenggol oleh motor. Turun pakai peci ngatai wong biji mato kau kemano bla 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 kau zolim ganti. Tapi kalau bapak yang pintar, teng motor dia yang meminta maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf nak. Ya. Maaf. Itu orang pintar. Dan dia bersyukur dengan musibah ini. Mobil aku ditombor. Dia bersyukur aku ditombor. Kenapa? Aku bukan yang nombor. Aku bukan yang nombor. Ini orang pintar. Tapi kalau orang bodoh, dia akan ribut. Padahal itu musibah, sama-sama musibah, tapi peran kita berbeda. Bapak ditombor mobil oleh bapak sebelah. Sama-sama peran. Peran ini musibah. Tapi peran bapak ditombor, bukan nombor. Pengen peran ditombor atau peran menombor? Ditombor. Maka orang yang pintar ya, dia bersyukur dengan peran dia. Tapi kadang-kadang orang yang belum pintar tidak bersyukur dengan peran yang bagus diberikan oleh Allah. Tidak bagus diberikan peran yang diberikan oleh Allah. Saya ditonjok-tonjok oleh seorang ustadz. Saya diam saja selama 3/4 jam. Lama ya, setengah jam lebih, 3/4 jam. Non-stop dia mengatain saya. Saya diam, saya tidak berbicara. Lantas teman saya bilang, kenapa? Saya bilang alhamdulillah sama teman tadi. Kenapa Ustadz tidak marah begitu? Kok dia menghina seperti itu? Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Saya dihina. Ya, bukan penghina. Bukan penghina. Ya. Kenapa tuh Ustadz tidak membela diri? Tidak perlu membela. Karena Allah Maha mengetahui. Masya Allah luar biasa. Setelah yang terjadi itu apa yang terjadi? Ada satu kejadian keajaiban yang luar biasa. Dan dia takjub dengan kejadian itu. Ya, takjub kejadian itu. Tapi biasanya kalau orang yang belum punya ilmu, dia akan marah. Kalau dia ditombor, dia dihina, dia ditipu, dia akan marah. Karena apa? Dia merasa ditipu. Sebenarnya kita masa bersyukur. Kita punya peran ditipu, bukan menipu. Masya Allah luar biasa ya. Ini luar biasa. Nah itulah kalau kita kembali kepada fitrah Allah, orangnya polos. Orangnya polos kembali pada fitrah Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, kembali ke fitrah Allah, pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Maka manusia ini menjadi manusia yang pintar. Manusia yang pintar. Manusia yang cerdas. Ya, manusia yang cerdas. Yang kedua, dia akan kami muliakan. Kembali ke fitrah kita mulia. Fitrah manusia kan cerdas dia. Cerdas, salah satu contoh kita kasih. Yang kedua, kembali kepada fitrahnya mulia. Dan dia kalau orang yang sudah mulia, dia bisa mensortir makanan. Contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu senang tidak makan sosis? Pasti tidak senang ya. Tidak senang. Karena nggak tahu. Saya pernah makan ada risol. Dalamnya ada sosis. Ah? Ada sosis ya? Saya batal makannya. Ya. Saya kira risol ayam saya makan. Saya kalau risol ayam seneng gitu ya. Kalau sosis saya tidak suka. Karena sosis itu kita nggak tahu apakah halal atau tidak. Coba Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah kita ibadah, kita selalu khalifah, kita berdoa pada Allah, begitu makan itu mantol yang tidak baik. Mantol yang tidak baik. Ya. Karena Allah jelaskan bahwasanya manusia yang dimuliakan Allah, dia akan memakan rezeki yang baik-baik. Kita buka surat 17 ayat 70. Surat 17 ayat 70, silakan Bapak-bapak. Udah dapat? 17 ayat 70 sampai 71. Silakan Pak Haji. Ya. Ya. Masya Allah luar biasa. Allah katakan telah kami angkat anak cucu Adam dari daratan dan dari lautan. Dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Coba Bapak Ibu sekalian. Kita maaf ya. Saya pernah masuk warung kelaparan. Masuklah di warung. Warung pempek. Begitu pesan pempek. Saya tidak tertarik makan pempek ini.
Nggak tertarik dengan pempek ini. Saya bilang sama santri, silakan kamu makan. Saya tidak makan. Ternyata begitu keluar, yang punya pempek tadi, wong Cino. Mbak androknya kurang dasar, baju jahit itu juga. Ya, kenapa saya nggak tertarik pempek ini? Ya, saya pindah ke sebelah. Bakso wong Jawa, makan bakso. Ya, makan bakso biasa, yang harga 5.000. Enak makan, enak. Allah akan sortir makan kita. Allah akan sortir makan kita dan Allah awasi kita makan. Bahkan rezeki itu diantarkan oleh Allah. Diantarkan oleh Allah. Maaf, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Semalam saya cerita sama anak-anak santri juga. Bahwasanya pondok kita ini suatu keajaiban. Kalau lihat dari cash flow dari mana. Kok kita bisa bangun, bisa bisa makan. Dengan anggaran jutaan per hari. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita memancing rezeki itu. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Allah antarkan rezekinya. Allah antarkan rezekinya. Hari ini ada pelatihan di Borang ya, di pondok kita ada pelatihan, ada berapa peserta 70, ada panitia 20, 90 orang. Ya, untuk cateringnya, ya, saya ditelepon kemarin. Ustadz, untuk makannya biar saya ambil semua 2 hari. Berapa peserta totalnya itu? Lebih kurang 100 saya bilang. Perlu nasi apa? Nasi kotak atau nasi apa? Ya. Kalau nasi kotak kan 30.000, 100 berarti 3 juta ya. 2 hari 6 juta. Saya enggak usah bayar lagi. Dan sekeluarga lagi sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Ada yang bilang untuk buku basicnya saya cetakin Ustadz. Saya cetakin. Kan diantarkan oleh Allah. Jadi kalau kita itu berbuat kebaikan, di jalan kebaikan, dia bertakwa, Allah akan antarkan rezeki kita itu. Allah yang mengantarkan. Coba kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 172. Allah yang mengantarkan rezeki itu. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin. Allah katakan, wahai orang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Ya. Allah yang memberikan. Ini Masya Allah luar biasa. Saya waktu hari Senin dan hari Selasa khusus rapat mengaudit pondok. Mengaudit keuangan, audit itu segalanya karena penerimaan santri baru ya. Santri baru. Tiba-tiba datang seseorang. Ustadz, datang seseorang memberikan amplop, ini untuk makan hari ini anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Dan saya lihat anggaran itu lebih dari anggaran 1 hari. Lebih anggaran 1 hari gitu ya. Lebih dari anggaran 1 hari. Jadi Allah yang mengantarkan. Siapa kok tiba-tiba orang datang? Datang pada kita mengantarkan uang. Ya, setiap kali saya standby di pondok, ya, standby di pondok, pasti ada yang mengantarkan uang. Ya, misalkan Senin saya tidak keluar, ada kerjaan di pondok dari pagi sampai sore, pasti ini 2-3 orang yang mengantarkan, 2-3 orang yang mengantarkan. Masya Allah luar biasa. Jadi rezeki itu Allah yang mengantarkan langsung, Allah yang mengantarkan. Bulan puasa. Bulan puasa kan anak-anak mau makan lebih kan, mau makan lebih, tidak mungkin sama seperti hari biasa ya. Masya Allah luar biasa, ada koordinatornya Bunda Ayu dan memberikan voucher. Bahkan alhamdulillah anggaran kas puasa itu lebih, sehingga anak-anak pulang bawa duit. Pino bawa berapa dikasih? Ada yang 500, ada yang 400, ada yang 300. Ada yang 200, ada yang 100. Tergantung dengan prioritas kerjanya. Tergantung dengan banyaknya mereka aktif di pondok. Yang tidak kurang aktif, yang datang-datang saja seperti biasa 100. Yang aktif 500. Agak kurang 400. Ada 300. Mereka dapat. Jadi mereka bisa beli baju lebaran, bisa apa,
dan makan tanpa dikurangi. Masya Allah luar biasa. Padahal 300 lebih orang yang makannya. Bayangkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bulan puasa untuk anak 2-3 aja agak-agak sedikit ya nama-nama anggaran ya. Tapi dengan 300 orang ya disuruh beriman, disuruh bertakwa, sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, Allah akan antarkan rezeki itu. Alhamdulillah pondok kita tidak pernah menawarkan proposal kemana-mana. Allah yang akan mendatangkan. Termasuk di Jakarta Pak Haji, gedungnya seperti itu ya. Pak Najam itu tidak pernah mengajukan proposal. Allah datangkan. Pak Najam saya buatin gedung 7 lantai. Muang buat gedung lagi. Dan seputar yayasan itu, komplek itu sudah menjadi hampir separuhnya menjadi punya yayasan. Rumah di Jakarta dijual mahal-mahal, 7 miliar, 6 miliar. Begitu ada orang jual, ada orang datang. Ada orang menawarkan, Pak Haji rumah kami jual 6 miliar. Enggak lama ada orang datang. Ya, Pak Haji ada enggak tanah mau dibebaskan lagi? Saya punya dana 6 miliar. Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa ya. Coba kalau kita ngajukan dengan orang 6 miliar, ngajukan dengan pemerintah 6 miliar, begitu rumit prosesnya. Itu rumit. Tapi kalau lewat Allah, tidak rumit prosesnya. Tidak rumit prosesnya. Tapi harus kita kembali ke fitrah dulu. Ya, fitrah kita tadi bahwasanya kembali adalah makhluk yang dipintarkan, makhluk yang dimuliakan, dan makhluk yang ditinggikan. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah ibadah, khalifah, dan berdakwah. Ibadah diajak tadi iman menuju takwa, imannya melalui 6 proses. Iman ilmu, iman kebaikan, iman amal soleh, iman tawakal, iman jihad, dan iman takwa. Jadi proses. Tidak bisa orang dari iman ke takwa tanpa melalui proses. Tidak bisa. Dia harus punya proses dulu. Baru dia menjadi iman bertakwa. Terus kembali pada tugas manusia adalah makhluk yang ditinggikan. Makhluk yang ditinggikan ini, maka di surat Duha bahwasanya di surat Tin Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu adalah diciptakan dengan setinggi-tingginya. Bagaimana manusia itu bisa tinggi? Yaitu contoh ya, kita naik lantai 2 itu tinggi ya. Kita tidak bisa naik lantai 2 tanpa tangga. Tak bisa naik lantai 2 tanpa tangga. Tangganya apa? Anak yatim, orang miskin, dan selalu bersyukur. Itu tangganya. Maka dijelaskan di surat Duha, surat 94, ayat 9, 10, dan 11. Ya, coba kita baca. Tidak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Maka terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Setiap kita ada rezeki itu ada hak anak yatim. Kita dapat pendapatan 1 juta, 2 juta, itu ada hak anak yatim. Kalau kita tidak berikan, Allah katakan kita sewenang-wenang. Maka kita seperti menelan bola api yang panas. Seperti apa? Coba lihat bola api yang panas kita telan, maka kepanasan. Orang yang kepanasan itu mudah marah ya. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah apalagi, mudah ngambil hati, mudah perasaan. Apa katanya lagi? Tolong mengerti perasaan saya, tolong pahami saya, tolong mengerti saya. Dia tolong minta dimengerti terus. Itu karena salah satu orang yang panas ya. Coba lihat, tolong mengerti saya, tolong pahami saya. Waduh, repot banget orang seperti itu. Ya, repot orang seperti itu. Yang kedua, terhadap orang minta-minta jangan menghardiknya. Ini tangga kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang minta-minta itu pancing. Ya, pancing. Saya pernah ditegur oleh saudara saya di kampung, kemarin mereka di kampung, masih keluarga. Hai Ustadz, jangan dipancing, wong tuh nak minta, galak galau minta. Seharusnya kita pancing, dia meminta dengan kita. Ya, coba kalau kita tidak punya ilmu. Yang ngomong tadi kan masih saudara kita, Pak Haji, tua, ibarat di kampung ya, jadi tua-tuanya. Kalau kita nggak punya ilmu Al-Quran, pasti kita bilang iya benar juga ya. Yang ngomong kan masih wak kita, Pak Haji, ya gini, begini, dia ahli di masjid,
Kalau kita tidak punya ilmu, pasti kita nurut. Tapi kalau kita punya ilmu, enggak, kita pancing orang meminta. Kita pancing orang untuk meminta. Bagaimana caranya orang yang miskin itu bisa meminta kepada kita? Kita sapa dengan baik dia. Ya. Kalau kita ingin tinggi, tangga pertama anak yatim, tangga kedua orang miskin, tangga ketiga bersyukur. Baru kita bisa tinggi. Tapi kalau kita tidak punya anak yatim, tidak punya orang miskin, langganan dengan kita, tidak bersyukur, kita tidak akan bisa tinggi. Tetap di lantai 1. Tetap lantai 1. Jadi mau tinggi itu anak yatim. Ya, coba kita lihat. Ustadz misalkan dia punya ngurusin anak yatim, pasti growing. Ustadz yang tidak ada anak yatimnya, tidak ada orang miskinnya, dia menjadi ustadz simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya. Tapi kalau dia ngurus anak yatim, rumah tapis anak yatim, orang benar-benar bukan sebagai topeng saja ya, bukan seperti itu saja. Ini pasti growing, pasti growing. Ustadz, bagaimana kalau saya tidak bisa di rumah saya bergabung? Seperti Ustadz Iwan, dia kan bergabung di pondok, ya bergabung di pondok. Dia ngurusin anak yatim, artinya mana yang Ustadz yang mana yang perlu sekali, yang mana apa, datanya data semua, dia olah, dia growing, dia growing. Yang kedua tadi orang minta-minta. Yang ketiga terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Bersyukur itu ada 3, spiritual, emosional, dan sosial. Spiritual, bersyukur itu selalu menghadirkan Allah. Emosional, berkata-kata baik. Sosial, yaitu bersedekah. Nah kalau sudah 3 ini, maka Allah katakan kita bisa kembali dengan fitrahnya Allah dengan sebenarnya. Maka Allah katakan dia akan bisa menjadi wali-walinya Allah. Ya, wali Allah itu ada orang bilang jadi wali Allah tuh harus gila dulu, rambut gimbal. Banyak orang ya, ada orang rambut gimbal itu wali Allah. Salah, itu wali setan itu. Wali setan. Ya, wali Allah katanya. Rambutnya gimbal, janggutnya lah 2 meter, tidak bergerak-gerak di tempat tulah, pakai tenda depan rumah Indramayu di mana itu. Wali Allah. Mana ada? Nabi gak pernah begitu. Ya, wali Allah kan dijelaskan di surat Fatir itu bahwasanya orang yang beriman takut kepada Allah. Ini kadang-kadang salah dalam mengartikan wali-wali karena iman tapi tidak punya ilmu. Nah, adalah pada yang rambut gimbal tadi, yang giginya lah koneng, badannya lah karatan, tolong dibacakan doa sedikit. Ini bahaya ini. Karena apa? Iman tanpa ilmu. Masya Allah luar biasa. Semoga kita beriman berilmu, kelak kita semua dijumpakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.